Sementara itu, Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin menghadiri Chief of Police Conference of South Asia and Neighboring Countries di Dhaka, Bangladesh. Konferensi yang berlangsung 12 hingga 14 Maret 2017 diikuti oleh 21 negara peserta. Mengutip portal berita resmi Polri, konferensi ini diprakarsai oleh Interpol dan Kepolisian Bangladesh dalam rangka peningkatan kerjasama internasional. Delegasi negara-negara peserta membahas masalah terorisme, pembatasan gerak ekstremisme, dan kejahatan lintas negara. Ketika bertemu dengan delegasi Afghanistan, Wakapolri membahas lebih dalam lagi tentang masalah terorisme. Sebab Indonesia punya sejarah yang panjang tentang terorisme dengan Afghanistan, sejak zaman Mujahidin sampai Al-Qaeda. Wakapolri juga bertemu dengan Deputi Kepala Kepolisian di Raja Malaysia, Inspektur Jenderal Datuk Sri Nur Rashid Ibrahim terkait proses hukum Siti Aisyah tersangka pembunuhan Kim Jong Nam. Dan saat ini kita sudah terhubung lewat sambungan Skype dengan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin yang saat ini berada di Yangon, Myanmar. Selamat sore waktu Jakarta, Jenderal Syafruddin. Pak Syafruddin, boleh di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafruddin, boleh Anda jelaskan apa saja kira-kira keputusan penting atau mungkin goals yang didapat dari konferensi yang diselenggarakan di Dhaka beberapa waktu yang lalu, terutama untuk kepentingan Indonesia ini, Pak? Ya, perlu saya jelaskan dulu di sini bahwa saya dan delegasi Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengikuti konferensi kepala-kepala kepolisian negara Asia Selatan dan negara-negara sekitarnya, di mana isu sentral yang dibahas dalam konferensi ini ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah masalah-masalah transnational crime, yang kedua isu-isu ekstremisme, yang ketiga adalah terorisme. Ketiga isu ini sangat penting semuanya yang kita bahas. Dan tadi jam 10 di Bangladesh, ya, waktu Dhaka, dilaksanakan opening ceremony. Namun sebelumnya, sebelum pelaksanaan opening ceremony tadi, ya, saya diacarakan untuk bertemu oleh 3 kepala kepolisian, yaitu Kepala Kepolisian Bangladesh itu sendiri. Sebagai tuan rumah, kita membahas masalah-masalah isu-isu ekstremisme. Kemudian saya bertemu dengan Kepala Kepolisian Afghanistan, membahas juga masalah-masalah isu ekstremisme dan masalah terorisme, dan kami membahas juga tentang pembangunan capacity building dan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Kepolisian Afghanistan. Kemudian yang terakhir sekali kami bertemu dengan Deputi Kepala Kepolisian Malaysia, Timbalan Ketua Polis Malaysia, Nur Rashid Ibrahim, menjelang waktu pelaksanaan pembukaan konferensi tadi. Ketiga hal tersebut kami bahas, khususnya dengan Deputi Kepala Kepolisian Malaysia. Kami membahas 2 hal penting. Yang pertama masalah terorisme, tentang ada warga negara Malaysia dan Indonesia yang ditangkap di Malaysia, yang mereka adalah berafiliasi dengan ISIS. Itu sedang dikembangkan oleh pihak PDRM, Kepala Kepolisian Malaysia, yang bekerja sama tentunya dengan Kepolisian Indonesia, pihak Densus 88 dan Intelijen Indonesia, serta cawangan khas Malaysia. Selanjutnya tadi juga kami sekilas berdiskusi ataupun bertukar pendapat tentang yang menjadi opini publik di dunia sekarang tentang pembunuhan Kim Jong Nam, di mana salah satu daripada warga negara Indonesia yang terlibat dalamnya itu Siti Aisyah. Komitmennya adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada pemerintah Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia untuk ikut serta atau memantau perkembangan investigasi yang dilakukan kepada warga negara Indonesia tersebut. Oke. Pak Syafruddin, kalau kita bicara mengenai tadi Anda mengatakan salah satu masalah yang kemudian dibahas bersama-sama oleh para petinggi kepolisian di seluruh negara Asia Pasifik ini kemudian mengenai pemberantasan terorisme. Sebenarnya apa saja sih Pak yang kemudian dibutuhkan dari kerjasama antara kepolisian lintas negara ini untuk memberantas terorisme, terutama bagaimana memberantas terorisme yang sehingga hasilnya lebih maksimal untuk didapat gitu Pak?
kita ketahui bersama bahwa isu terorisme ini sekarang ini adalah isu global, extraordinary crime, di mana sentral daripada isu terorisme sekarang itu berada di negara Timur Tengah, tepatnya di Syria dan Irak, yang kita kenal dengan ISIS. Itu sumber daripada terorisme dunia saat ini yang mengkontraksi seluruh kejadian yang ada di dunia sekarang. Berbeda dengan yang lalu-lalu, kita sangat mengenal dengan bagaimana jaringan Al-Qaeda dengan seluruh elemennya yang berkembang di seluruh dunia, terutama di Asia dan Asia Tenggara. Nah, sekarang ini pusatnya berada di Irak dan Syria, yang isu sentralnya adalah ISIS. Inilah yang mengkontraksi seluruh dunia termasuk ke kawasan Asia, sehingga pada hari ini dilaksanakan konferensi kepala-kepala kepolisian negara Asia Selatan dan negara-negara sekitarnya, terdapat daripada 21 negara yang hari ini mengikuti konferensi tersebut. Oke, kalau selama ini kalau kita bisa inventarisir gitu Pak Syafruddin, apa saja sih kemudian hambatan-hambatan yang kemudian banyak dikeluhkan atau didapati atau mungkin dihadapi oleh kepolisian-kepolisian di negara-negara Asia Selatan dalam menghadapi ekstremisme dan juga terorisme ini Pak? Hambatan-hambatan utama apa sih kemudian yang dihadapi selama ini dan bagaimana konferensi ini bisa memecah kebuntuan hambatan-hambatan itu Pak? Ya tentu segala aspek ya yang menyebabkan hambatan ini. Antara lain aspek sumber daya manusia tentunya. Kemudian aspek teknologi, kemudian infrastruktur, kemudian aspek-aspek pendanaan, aspek-aspek logistik. Ini sangat komprehensif daripada aspeknya. Sehingga kita memetakan itu semua dan menjadikan bahan dalam kerjasama ini di Bangladesh ini. Oke, kalau kita bicara mengenai tadi Anda mengatakan bahwa bertemu juga dengan kepala kepolisian di Raja Malaysia Pak untuk berbicara mengenai selain pemberantasan terorisme, Anda juga berbicara mengenai masalah Siti Aisyah ini. Perkembangannya sejauh ini seperti apa Pak Syafruddin terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan Kim Jong Nam ini yang melibatkan Siti Aisyah? Apakah juga memang bukti-bukti memang semakin hari semakin memberatkan Siti Aisyah ini Pak? Tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Deputi Kepala Kepolisian Malaysia, Rashid Ibrahim. Tadi cukup jelas bahwa sedang di case, kemudian sudah akan maju ke mahkamah. Itu kita tidak perlu mencampuri urusannya, karena itu ditangani oleh Kepolisian Malaysia, dilakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum Malaysia. Kita hanya diberikan akses untuk memantau perkembangannya. Biar bagaimanapun juga warga negara Indonesia dimanapun itu wajib hukumnya. Kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi aparat keamanan, apalagi Polri, perlu memantau itu semua tanpa ikut campur dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Malaysia. Apakah pernah ada diskusi juga Pak tentang kenapa atau mungkin sebab musabab atau saling bertukar informasi dengan kepolisian Malaysia, kenapa Siti Aisyah kemudian bisa terlibat dalam pusaran kasus ini Pak? Oh itu sudah dijelaskan tadi oleh Deputi Kepala Kepolisian bahwa itu sedang ditangani bersama, sebab-sebabnya, informasi-informasinya antara pihak cawangan khas intelijen Malaysia dan intelijen Indonesia. Oke, kita beralih lagi kembali kepada konferensi polisi Asia Selatan yang kemudian diikuti oleh Pak Syafruddin dan delegasi Indonesia ini. Yang terakhir Pak, apa kontribusi Indonesia sebenarnya Pak untuk bisa meningkatkan kerjasama kepolisian lintas negara atau mungkin memberikan atau berbagi pengetahuan Pak tentang pemberantasan terorisme, karena memang Indonesia beberapa waktu terakhir mampu mencegah tindakan terorisme termasuk yang terakhir terjadi di Sulawesi Selatan beberapa waktu terakhir ini Pak. Ya, ada dua kontribusi besar yang akan diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ke dalam konferensi ini. Yang pertama, pembangunan capacity building kepada negara-negara yang selama ini kurang mampu untuk mengatasi itu. Yang kedua adalah bantuan teknis, baik itu secara teknologi maupun sumber daya manusia dan kemampuan pengetahuan lain yang akan kita perbantukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tadi sudah jelas sekali pihak Afghanistan yang sangat membutuhkan bantuan dari pihak Indonesia. Sehingga secara teknis Wakadensus 88 dan satu perwira tinggi dari Baris Krim Polri, saya
meminta untuk membicarakan secara teknis bantuan-bantuan apa yang diperlukan oleh mereka. Sehingga dalam waktu singkat kita bisa memberikan bantuan itu. Karena kenapa demikian? Afghanistan kita tahu dalam sejarahnya, sejarah panjang ya, antara Afghanistan dan Indonesia punya kerjasama yang sangat erat. Kita tahu para senior-senior daripada terorisme ini pernah belajar dan berlatih di Afghanistan, yang sekarang sebagian sudah dihukum dan sebagian sudah sadar kembali ke jalannya kembali. Sehingga Afghanistan ini tidak perlu kita lupakan. Dan mereka sekarang membutuhkan bantuan, kita akan segera memberikan bantuan itu. Baik, terima kasih Pak Syafruddin. Mudah-mudahan kerjasama dan komunikasi yang baik antara kepolisian-kepolisian di Asia Selatan ini bisa betul-betul tidak hanya berbicara di konferensi Pak, tapi juga bisa betul-betul bergandengan tangan untuk memberantas aksi-aksi ekstremisme ataupun terorisme yang menjadi ancaman kita bersama. Terima kasih sekali lagi Pak Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin, Wakil Assalamualaikum Kepala warahmatullahi Polri. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.